Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa Antv, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi ini kembali kita sama-sama di sini, tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Alhamdulillah semuanya suaranya kenceng-kenceng karena udah pada makan ya Bu? Minum? Bayar? Bangga banget belum bayar ya. Pulang dari sini disiapin uangnya ya, bayar. Makan sama apa tadi Bu? Sama. Ada yang telur, ada yang makan sama tangan katanya ya. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu ikut campur masalah keluarga. Iya, kita akan langsung mendengarkan Mama memberikan tausiah untuk tema kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Tema kita adalah ikut campur masalah keluarga. Yang paling sering adalah mertua kepada rumah tangga anaknya. Tapi kadang-kadang kakak, adik atau bahkan tetangga kita kadang-kadang ikut campur juga sama masalah keluarga. Sebenarnya sejauh mana masalah keluarga kita bisa kita keep untuk diri sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita ikut campur masalah keluarga. Kita lihat di masyarakat, bahkan mungkin maaf dalam tanda kutip, kita sendiri mengalaminya. Yang namanya kerabat dekat, keluarga dekat, orang yang terdekat merupakan masalah yang sangat prinsip dalam sebuah keluarga. Maaf, misalnya ibu rumah tangga suka ikut campur mertua itu dengan rumah tangga anaknya. Kita sebagai orang tua harusnya ketika anak kita mulai menikah, dia punya istri, kita bersyukur. Anak saya senang, anak saya bahagia dengan perempuan tadi. Yang membuat permasalahan ketika kita sebagai orang tua terlalu dalam ikut campur ngurusin rumah tangga anak-anak kita yang baru berumah tangga. Harusnya kita orang tua berikan kesempatan kepada anak mantu kita bahwa dia istri daripada anak saya. Dia biarin mengelola rumah tangga kecil yang mereka baru merintisnya. Berikan kesempatan oleh kita, arahkan oleh kita. Kita jangan berebut kasih sayang dari anak kita. Kita sayang sama anak laki-laki dari kecil digedein. Nggak sekolah disekolahin. Sampai sarjana. Sampai kita carikan pekerjaan. Dapat duit, nikah dengan perempuan lain. Jangan kita merasa dia anak saya berhak dengan anak saya. Itu salah. Berikan kesempatan kepada anak kita. Membina rumah tangga baru. Karena kita pun dulu begitu. Kalau kita sebagai ibu mertua terikut campur ke dalam rumah tangga mereka, menantu kita perempuan akan sedih. Saya menikah punya suami, tapi kok ibu mertua ikut campur mulu. Urusan kecil tentang piring, tentang makanan ditanya melulu. Sehingga anak menantu kita merasa hidupnya selalu diatur oleh orang lain. Ini yang membuat anak menantu kita akan terluka. Posisikan diri kita sebagai mertua, seolah-olah kita ini mertua sekaligus ibu daripada anak menantu perempuan. Tadi Abdel bilang, saudara yang perempuan ini pun banyak masalah dalam masyarakat kita. Saudara perempuan dari suami-suami anak-anak kita ini banyak bermasalah. Bahkan ada saudara perempuan dari pihak suami yang bilang, sekarang begitu dia menikah, adik saya dikuasai tuh sama bininya. Bahkan kekayaannya pun diatur, dipakai buat keluarga dia, kita nggak kebagian. Lah ini prasangka buruk yang memicu rumah tangga anak-anak kita jadi semakin runcing permasalahan. Bukan masalah yang ada diselesaikan, tapi semakin membuat masalah semakin besar. Salah kalau seandainya Anda ada dalam pihak saudara kandung daripada anak laki-laki yang sudah menikah, jangan mau ikut campur urusan adik kita, urusan kakak kita. Biarkan mereka membina rumah tangga,
Kalau ada yang perlu nasehatin, nasehatin anak kita, saudara kita, bukan menantu kita. Biar anak kita, saudara kita yang nasihati istrinya, karena dia masih asing dengan kita. Belum tahu sikap kita, kelakuan kita. Kalau anak kita, kalau saudara kandung kita tahu bagaimana sikap kita. Makanya yang diarahkan itu adalah anak kita. Saudara kandung kita, bagaimana membangun rumah tangga. Tapi tidak boleh ikut campur terlalu dalam masalah mereka. Berikan kesempatan kepada mereka, kecuali dalam tanda kutip. Kalau mereka meminta tolong kepada kita agar kita menyelesaikan masalah mereka. Atau barangkali mereka minta nasihat kepada kita. Jangan kita mengumbar nasihat gratis. Ketemu mantu ngomong. Ketemu mantu ngomong. Kata menantu, capek deh punya mertua kayak dia. Lama-kelamaan dia minta mundur. Jadi ini kesalahan terbesar yang selalu ada di masyarakat kita. Yuk hindari, perkecil gap antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Gap antara saudara kandung perempuan dengan menantu perempuan. Yuk perkecil. Bahkan kita cari silaturahmi yang baik. Selah-selah di mana agar kita selalu berkasih sayang. Satu dengan yang lain. Dengan keluarga yang baru dirangkul oleh kita. Iya. Tapi ada nggak Mas satu hal yang membuat kita sebagai keluarga wajib ikut campur dalam masalah itu? Walaupun nggak diminta. Ada? Ada. Misalnya kita lihat nih mantu kita kasar. Songong sama anak kita. Ya tentu kita nggak akan terima dong. Nasihati. Wajib nasihati. Iya. Jadi memang atau nggak sholat. Wajib. Jadi ada saat dimana kita langsung ngomong, ada saat dimana kita sebagai penonton arahkan saja kepada suaminya. Iya, oke. Baik, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita di pagi hari ini. Ikut campur masalah keluarga. Saya lihat ibu-ibu yang di sini juga ngerti semua, ngangguk-ngangguk. Gitu. Nunutan ya teman-teman. Iya. Bapak-bapaknya juga gitu ya. Biasa di mikrolet gini lama-lama ada polisi tidur begini ya. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Ya, sekarang saya akan absen dulu majelis taklim yang hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama adalah majelis taklim Ar-Romaliyah. Waalaikumsalam. Ar-Romaliyah dari daerah mana ini? Cantik-cantik banget. Dari Depok. Iya, bawa apa? Bawa diri aja. Nggak bawa apa-apa? Nggak jadi cantik, kayaknya biasa-biasa aja mukanya. Ya, yang berikutnya adalah Majelis Alim Ruhul Ulum. Waalaikumsalam. Ini dari mana, Bu? Tanjung Priuk. Iya, ada berapa orang, Yuk? 24, iya. Baru ya ininya, kerudungannya. Iya, ketahuan lah mentreletnya masih banyak, belum rontok ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Mukhlasin. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dari daerah mana? Depok? Iya, Sawangan. Bawa apa? Kalau dia bawanya kacang panjang. Di Pasir Putih bawa kacang panjang. Iya. Kacang Ada berapa orang ini? 22 ya. Terima kasih sudah hadir ke sini walaupun nggak bawa apa-apa ya. Nanti pulangnya bawa apa-apa malah ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai ikut campur urusan rumah tangga. Baik, di sini ada yang dekat sama anaknya walaupun sudah berumah tangga, apa-apa diceritain. Akhirnya kita juga terpaksa ikut campur sama urusan keluarga karena memang anak kita selalu cerita. Ada ibu, bapak? Oh ini ya, silakan. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Ibu Nurini dari Ibu Nurini. Majelis Taklim Iya. Nurul Ulum Jakarta Utara. Mas, saya punya anak dari sekolah SMP sampai dewasa, sampai rumah tangga selalu cerita, selalu curhat sama saya. Ya. Ada apa-apa selalu curhat sama saya. Saya sebagai orang tua selalu mau ngasih asupan yang baik dan benar. Tahu itu anak kan udah dewasa mah, tahu diterima. Anak Anda cewek apa cowok? Putri semua. Oh, Putri. Ya, berarti cewek.
Ya. Iya. Iya. Dikasih asupan ya, ya. Ya, Terus? saya kasih saran supaya kalau rumah tangga yang baik ngikutin suami, apa kata suami. Kalau Oke. kalau masih sendiri kan ngikutin orang tua. Oke. Kayak Ya. jangan gitu. Iya. Iya Bu Nur. Baik. Ada yang lagi yang mau disampaikan? Ada mah keluhan saya itu sebagai orang tua kalau menasehatin anak-anak kita itu dosa nggak mah hukumnya? Kewajiban. Bahkan kalau kita tidak menasihati kita yang dosa. Menasihati karena yang baik kewajiban. Iya. Iya. Ini karena memang putrinya Ibu Nur ini selalu cerita tentang apa aja, Mah. Ya bukan apa-apa. Jadi sebatas mana sebenarnya Ibu Nur ini boleh mencampuri urusan. Karena anaknya ngadu, dia curhat, ya wajar emaknya nanggapi. Oke. Jadi kalau misalnya dia bercerita, misalnya suaminya begini, sayanya begini, jangan bilang, udah masih banyak laki lain. Salah, luruskan. Itulah rumah tangga, memang begitu, nggak ada yang mulus, makanya kamu hadapin. Lebih baik kamu rumah tangga daripada orang lain yang lebih parah rumah tangganya. Jadi semua bisa diatasi. Nasihati ke arah yang baik. Begitu Bu Nur? Ya. Oke, terima benar. kasih. Ya. Sami-sami. Emang begitu mah. Oh iya, udah terima kasih. Kirain udah selesai ya. Ya udah. Mak, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia Ya. selalu diberikan asupan. Iya, selalu diberikan asupan gizi, ya, herbal, dan tidak ada zat-zat kimia. Ya. Baiklah, yang berikutnya siapa yang ingin bertanya? Sekarang silakan yang ingin bertanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza dari Ya. Majelis Taklim Aromalia, Ya, Kota Depok. ya, Mama, saya ingin bertanya, kepada siapa saja kita bisa atau boleh meminta nasihat Ya. dalam hal keluarga gitu? ya. Kepada orang yang ketiga dengan dua syarat. Bisa mengurai masalah saya, bisa menyimpan rahasia saya. Jangan sembarangan ngomong. Kalau sembarangan ngomong sama orang-orang bisa-bisa menjadikan senjata mereka untuk menghancurkan kita. Ya. Kepada sahabat, Boleh asal tahu dia ngawur-ngawur. Cuman saran saya kalau sahabatnya kurang bisa dipegang nggak usah. Ya. Nanti bisa bumerang. terima kasih Ma. Ya. Assalamualaikum Oh warahmatullahi iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Mama tahu warahmatullahi deh, wabarakatuh. Ya. dia biasa nyicil. Iya. Begitu mau pulang baru ingat belum lunas. Assalamualaikum jadi gitu. Iya. Oke, Bapak-bapak ada yang mau tanya, Pak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, mic-nya ada? Mana mic-nya? Yang megang mic mana? Iya. Ya, Bapak siapa namanya, Pak, yang megang mic? Boleh? Silakan Boleh? berdiri Bapak. Berdiri, Pak, berdiri. Bapaknya, saya mau Diri, Pak. nanya-nanya sama Bapak. Ayo Iya. Pak, diri Pak. Iya, dikasih. Iya. Assalamualaikum Oh, iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abidin Ya, dari Abidin. Majelis Taklim Al Muhlasin, Ya. Kupu Pasir Putih. Iya. Saya menanya Mama, Sok. saya punya mantu, Ah, sedangkan saya istilahnya anak saya yang laki ngasih mas kawin, sedangkan mas kawin itu dijual sama mertuanya bini saya, mertuanya anak saya. dia bingung ribet sama Iya. besan. Iya, Ya. gitu. Ya, Itu kan gitu. apa perlu diganti apa enggak kira-kira mah? Iya. Itu Yang pertanyaan saya. jual besan Anda. Ya. Pertanyaan saya, apakah menantu Anda mengizinkan dan merelakannya? Mengizinkan. Kalau mengizinkan dan merelakannya, nggak apa-apa. Karena mas kawin itu hak 100% milik istri anak Anda. Iya. Iya. Makasih Mama. Iya, iya. Dia Pak Bidin bingung iya dia katanya. bingung ya. Pak Bidin itu dijual sama siapa? Tahu juga Nggak saya. tahu juga ya. Iya, terima kasih Pak Abidin atas biaya dinas. Iya. Baik, masih ada kesempatan satu lagi yang ingin bertanya. Ya, Ibu silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suryani dari Majelis Taklim Ar-Rosaniyah, Depok. Iya. Pop. Saya mau tanya, Ma. Ya. Saya mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah menikah dan mempunyai penghasilan ya alhamdulillah cukup. Ya. Boleh nggak ya, Ma, kalau saya minta jatah kepada anak saya? Boleh, asal jangan minta banyak-banyak. Karena anak kita punya anak bini. Enggak, Ma, cuma kadang-kadang untuk membantu adiknya bayar semester kuliah, Ma. Boleh. Udah. Udah, ya. Ya, jadi 6 bulan sekali dong mintanya.
Karena kan buat semester ya. Ya, Boleh ya, Mak? boleh ya. Ya udah, terima kasih. Ya udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bahkan wabarakatuh. Ya. Rasul bersabda, Ya. kalau kita punya anak laki-laki, anak laki-laki kita ini punya penghasilan, kemudian saya sebagai ibunya ngambil tanpa izin pun itu halal. Karena anak kita seperti ini gara-gara kita. Kalau nggak kita yang didik nggak bakal kayak begini. Tapi kita walau begitu pun nggak bakal lah ngambil harta anak kita. Kita Iya. juga masih punya dia, jangan takut. Iya. Jadi kalau kita sebagai anak nih mah punya gaji nih, siapa dulu yang harus dikasih? Emak dong. Lo kalau nggak ada emak lo nggak jadi apa-apa lo. Berapa persen dari penghasilan? Tidak ada emak? persen, yang pantas aja sini. Nih. Tuh. Makasih ya sayang. Iya, terima kasih. Ya. Terus kantong. Ya kebetulan di rumah lagi beberes, mau ngecat. Warnanya hijau mahal mah harganya. Bisa, Berapa? 6 juta. Ya mahal amat saya sampai 6 juta. Iya boleh minta lagi uangnya. Nih. Ya, terima kasih. Tuh, Ya. orang tua mah demi cintanya Kacau, sama anak. ya. Dikasih dikit, mintanya banyak. Banyak, iya. Tapi rela. Yang Iya. penting anak kita bahagia. Iya. Itu jadi orang tua mah. Iya. Ibu mau 6 juta nih? Tuh, terima kasih ya. Oke baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Masih ada majelis taklim yang belum diabsen, saya akan absen lagi, yaitu majelis taklim Ar-Rosaniyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Depok ya Bu ya? Depoknya di mana Bu? Pondok Terong. Oh suka terong. Iya, ada berapa orang Rong? Berapa? 28. Terima kasih sudah hadir di sini semua. Bawa terongnya? Enggak. Bawa pondoknya? Enggak juga, ya. Yang berikutnya adalah Baitul Jannah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia putih-putih melati. Dari daerah mana, Bu? Cikarang Selatan. Berarti Bekasi dong? Iya kan? Bukan Purwakarta kan? Bukan. Ya, ada berapa orang ini, Bu? 30. Orang semua? Iya, oke ya. Baik pemirsa, kita masih melanjutkan tema kita mengenai ikut campur masalah keluarga. Sebelum saya berikan lagi kesempatan kepada yang hadir di sini, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nani. Ma mau tanya, bagaimana caranya menghadapi mertua yang selalu ikut campur urusan rumah tangga saya tanpa harus menyinggung perasaan atau membuat suami saya marah. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana caranya menghadapi mertua yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga biar suami gak marah? Ngomong kepada suami secara perlahan-lahan, apa sih yang ibu mertua suka? Makanan apa yang dia doyan? Kelakuan apa yang dia senang? Lakukan oleh Anda sebagai menantunya. Saya yakin suami Anda gak akan marah, bahkan senang. Atau kita koreksi diri. Boleh jadi apa yang mertua katakan itu adalah benar. Karena suami Anda adalah anak dari mertua Anda. Mertua Anda lebih tahu apa yang disukai oleh anaknya. Jadi kita dengarkan kata mereka, jangan mau marah aja. Tapi perhatikan, karena kritik membangun lebih baik kita perhatikan dan dipraktekkan daripada kita menghadapinya dengan emosi, itu akan menimbulkan percekcokan. Iya, begitu Ibu Nani. Baik, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi yang hadir di sini. Dari sebelah sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bu. Boleh berdiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saibah dari Majelis Taklim Ruhul Ulum. Semangat Cik Nur. Papanggo, Tanjung Priuk. Iya. Anak Priuk ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Priuk ya. Begini Mas, Agak keras dekat mic-nya. sejauh mana atau sampai kapan peranan seorang ibu mempertanggungjawabkan anak-anaknya yang sudah berumah tangga, Iya. lelaki maupun perempuan? Iya, baik. Dan bagaimana caranya jika di dalam satu keluarga itu menantu perempuan menyatukan atau ya menyatukan begitu Mas, Iya. menantu perempuan yang sedang tidak akur gitu. Iya. Dengan
dengan suaminya. Bukan, antara menantu perempuan dengan perempuan yang sedang tidak akur. Oh, antara menantu. Iya, menantu. Atau menantu. Jadi saya sebagai seorang ibu bagaimana Iya. caranya gitu. Begini Terima Bu, kasih. kita ini yang terjadi percekcokan karena ego. Kata emak, dia kan anak saya. Yang hamilin saya, yang beranakin, yang nyebokin, yang nyuapin, yang nyokolain saya. Wajar dia merhatiin saya. Kata bininya, dia kan suami saya. Harusnya saya disayangi. Dua-duanya harus ngalah. Si emak menyadari anak saya sudah dewasa, sudah punya pilihan. Yang penting anak saya bahagia. Menantu perempuan menyadari suami saya punya orang tua yang wajib dihormati. Jadi saling mengalah. Emaknya ego, mantu perempuan ego. Ya kayak kucing sama anjing. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Iya. Jadi harusnya saling pengertian dari kedua belah pihak. Iya, tapi tanggung jawab orang tua mah terhadap anak yang sudah menikah itu sampai sejauh mana? Kalau soal ibadah sampai hari kiamat kewajiban kita. Makanya kita terus walaupun udah gede tanya sholat belum? Banyak baca Quran, duitnya udah banyak. Ayo deh berangkat haji, berangkat umroh. Kewajiban kita. Karena walau bagaimana darah daging kita sampai hari kiamat tidak akan putus. Iya. Ibu ini juga punya menantu dua mah perempuan. Nah ini lagi cekcok nih, dua menantu ini. Gimana caranya untuk Ibu panggil anak ibu. Iya. Dua-duanya. Jadi artinya suami dari menantu yang cekcok. Iya. Panggil, kamu kan saudara kandung. Begini. Harusnya kamu bisa mengakurkan bini-bini kamu. Nasehatin bini kamu. Mama gak suka pada ribut aja. Tidak mungkin mudah menyatukan dua orang yang berlatar belakang berbeda. Beda budaya, beda bahasa, beda kebiasaan, beda pendidikan, beda hobi. Jadi kita tidak mungkin blok mantu sesuai dengan keinginan kita. Jangan. Nggak bakal ketemu. Tapi minimal sebagian besar dia sesuai dengan kita. Sudah cukup. Ya, gitu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. penting anak kita bahagia. Iya. Ini di antara bapak-bapak ada Pak Kuming, boleh dikasih mic-nya ke Pak Kuming? Ya, boleh berdiri Pak. Iya, malu-malu Pak Kuming. Pak Kuming ini punya menantu 7 mah. Anaknya 8. 7 sudah menikah, berarti ada 7 menantu. Satu lagi kapan menikahnya katanya? Insya Allah habis lebaran. Pakai mic-nya. Habis lebaran kali. Masih tangan itu baru. Lebaran apa? Lebaran apa? Nanti baru sawal dah. Oh, salah, iyalah. Nah, Pak Kuming kan menantunya ada 7. Ya. Nah, suka ikut campur gak sama kehidupan rumah tangga? Saya yang mau bertanya. Lah? Jadi mantu saya kan 7. Iya. Jadi ada yang satu orang Palembang. Jadi dia meninggalkan istri selama 2 tahun. Kurang lebih. Apakah kalau saya kata dia pulang atau kembali lagi sama bini, apa harus nikah lagi apa tidak? Begitu. Kalau mantu Anda yang lelaki tidak mengucapkan kalimat cerai, mereka masih suami istri. Tapi mantu Anda berdosa karena selama 2 tahun tidak menikah, apakah lahir batin? Tidak ada perkawinan baru, tidak ada. Karena yang lama juga belum gugur. Tapi kalau memang selama belum berangkat nih atau belum pulang ke kampung, dia kata diserahkan gitu Bu, Ma. Iya. Dia kata ketika menantu mengatakan, saya serahkan anak saya, niat menceraikan, jatuh talak. Makanya kalau dia balik lagi harus ada tajdidun nikah, namanya rujuk. Iya. Saya tanya lagi, apabila saya kata memang istrinya ada yang untuk jodohnya lagi, apakah itu sepamanya adalah lakinya masih bisa menuntut begitu? Iya. Kalau Anda bilang sudah menyerahkan, dalam agama sudah cerai. Tapi apakah Anda, saya bertanya lagi nih. Iya. Apakah Anda sudah ngurus ke KUA perceraian anak Anda? Belum ya. Kalau Anda punya harapan anak Anda menikah dengan laki-laki lain, Anda sebagai orang tua Pak Kuming harus urusin tuh anak Anda ke KUA setempat biar jatuh talak. Jadi kalau menikah dengan laki-laki lagi boleh. Iya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, kalau seandainya belum diurus cerai, jadi jawaban saya tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Iya. Begitu. Kagak dikirimin apa-apa, Pak. Yalah, ya. Pak Kuming, andai kata waktu kita banyak, kita ngobrol sampai maghrib nih, ya.
Tapi waktunya terbatas, kita harus break dulu. Kenapa? Nanti, iya. Kemarin gue saya nggak sempat ngobrol di rumah ini. Iya, ya, iya, benar ya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya, baik, kita masih membahas tema tentang ikut campur masalah keluarga atau rumah tangga. Masih bersama ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini. Tidak ada yang melarikan diri. Pak Kuming ada. Pak Kuming tetap di situ. Pak Abidin ada. Pak Abidin juga ada ya. Andai kata Pak Kuming dan Pak Abidin ingin melarikan diri, silakan loh. Tadi disuruh ngomong malu, giliran ngomong nggak berhenti-berhenti ya. Bisa begitu kacau itu, kacang coklat namanya ya. Oke, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email. Ini dari Laila Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, mertua dan kakak dari suami saya sering ikut-ikutan masuk dalam masalah saya sama suami saya, Mah. Bahkan sering menyalahkan saya tentang semuanya. Saya sering sakit hati. Jadi saya sama suami memutuskan untuk kos. Bagaimana menurut Mama? Saya rasa tadinya dia serumah sama mertua. Tuh. Ya kalau Anda serumah dengan mertua, yang punya kuasa mertua, wong kita numpang. Makanya kalau pengen aman, kos, bagus Anda. Yeah. Makanya saya sarankan siapapun Anda yang menikah. Begitu menikah, langsung pindah rumah. Saya khawatir kalau terjadi clash antara mertua dengan mantu, perbaikannya susah. Berbekas sampai kapanpun. Yang paling aman, semenjak awal Anda langsung pisah rumah. Begitu. Iya, walaupun kosnya dekat-dekat juga nggak apa-apa ya, Maya. Karena Syukur-syukur jauh. Beda. Ya. Beda. Piring kalau dekat begetrek. Kalau jauh nggak bunyi kan? Iya. Nih, Del, serumah sama mertua. Serumah sama ipar. Kita beliin beras, beliin masakan tiap hari. Buat kangkung, buat tahu, buat tempe, buat daging, buat ayam. Misalnya sebulan habis 5 juta. Ya. Nggak akan kesebut. Rumah jauh. Kasih nggak usah gede-gede tuh mertua 200.000. Ya. Aduh Abdel, tiap bulan ngirimin duit sama emak 200.000. Dipuji 200.000. Kalau serumah sama mertua habis puluhan juta kagak berasa sama dia. Ke rumah sakit kita yang nenteng, yang ngobatin kita. Yang lain disebut-sebut. Makanya mendingan pindah. Kecuali kalau mertuanya kayak begini. Iya. Iya. Tapi kan yang mertua yang kayak begitu jarang. Saya memang nginep di rumah mertua selama 7 tahun ini. Nginep loh. Nginep bukan numpang. Yang mantunya yang ngelunjak. Saya nginep di rumah mertua, tapi hubungan sama mertua mesra-mesra aja Mas. Nah iya lo tahu diri numpang. Lu belagu-belagu diusir eyang barunya lo. Saya nggak pernah ngusir istri saya pergi dari rumah itu. Kalau kamu ngusir istri kamu, kamu yang diusir, malu. Iya. Tapi ya. Tapi Eyang nggak pernah ikut campur, selalu memasakkan masakan yang enak buat saya, Mbak. Iya. Jengkol. Karena tahu nggak punya doyan makan. Karena gampang ngempaninnya katanya ya. Semur jengkol, nasi uduk. Terima Selesai. kasih yang jengkolnya. Iya gitu ya. Jadi kalau mau milih mertua, pilihlah kayak Eyang Sumirah Wangsa saja. Asli Purwokerto. Iya. Desa Somagede. Iya. Oke, baik, yang berikutnya ibu-ibu yang ingin bertanya dari yang putih belum nih ya. Silakan boleh. Berdiri Bu, siapa yang mau bertanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nuriyati dari Majelis Talim Baitul Jannah dari Cikarang Selatan. Sok. Yang saya tanyakan, apakah kita boleh ikut campur dalam keuangan rumah tangga anak kita? Itu aja. Kagak boleh. Lain kebanyakan yang kita dengar itu banyak yang ngatur. Iya. Kagak boleh. Itu yang membuat mantu perempuan 4. Bukan sebel lagi. Oh iya, 4. Habis itu 5 deh. Iya. Itu kalau sebel di bawah, kalau 4 di atas level sebel. Iya. Kagak boleh. Iya. Ibu Ya, emang terima suka. kasih. Ibu, Wassalamualaikum warahmatullahi Ibu udah punya mantu? Nah, suka ikut campur sama masalah keuangan? Pakai mic-nya? Tidak. Tidak. Iya, kita menantunya laki-laki. Oh gitu. Iya deh. Iya dah, makasih. Iya dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini pengalaman pribadi saya nih, akhirnya ini juga nih. Masalah keuangan Eyang nggak pernah ribet gitu. Tapi masalah anak, cucunya gitu. Nah itu sering mah. Jadi masalah. Jadi masalah. Kalau misalnya nih, pokoknya kalau lo marahin Lasisa, Eyang yang nangis duluan.
Padahal maksud saya ngasih tahu bener gitu, Ma. Jadi sekarang yang paling aman kita itu sayang sama anak, sayang sama cucu. Karena peribahasa, sayang cucu melebihi sayang sama anak. Iya, karena tanggung bener jawab tuh. aja berbeda. Iya. Jadi Abdel tahu diri, nih anak masukin di sekolah yang seharian, biar Eyang nggak ikut campur. Jadi urusan di rumah nanti tinggal dikit lagi waktunya begitu. Dia kelamaan katanya kasihan. Bawa sekolah yang lama, enggak sekolah yang sebentar-sebentar aja. Enggak, karena di zaman Eyang hidup anak-anak nggak ada sekolah yang lamaan. Sekarang ambil akalin di sekolah yang lamaan biar Eyang ketemunya dikit. Iya, begitu Yang ya, anaknya mau sekolah yang lama, iya. Kira-kira 2 atau 3 bulan baru pulang, ya. Oke, bapak-bapak ada mau tanya lagi? Nah ini, ya silakan Bapak Kumis. Setelah Bapak Kuming, yang ini Bapak Kumis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahmat Eko dari Majelis Taklim Al-Mulasin, Pasir Putih, Depok. Ya. Silakan Pak. Yang saya akan tanyakan barangkali di luar tema, Mak. Iya, silakan. Barangkali. Bergerak terus Pak, ada apa Pak? Ya, ini masuk ke kantong, hilang lagi uangnya, ya. Silakan Pak. Tiap suami atau kepala keluarga mempunyai kewajiban. Iya. Tentunya kami yang akan saya tanyakan, kewajiban itu ada yang kepala keluarga tidak mampu. Misalnya? Contohnya dari keluarga saya sendiri, saya punya anak 2, yang satu di pondok, yang satu kuliah. Suatu saat anak saya mau bayar kuliah, tapi saya tidak punya uang. Iya. Yang bayar akhirnya anak saya sendiri. Nah, kewajiban saya, apakah saya harus ganti keuangan anak saya? Anda sebagai bapak dari anak, Anda harus ganti dong kewajiban Anda. Nyari duitnya kurang getap, tahu? Kasihan tuh anak, bapak masih ada, biaya kuliah sendiri. Selanjutnya barangkali bukan itu, Mah, yang Oh, bukan itu ya. Itu cuma intermezzo pada saat aja bayar ya. kuliah, keuangan saya Iya. belum mencukupi. Iya. Tapi tiba-tiba anak saya sudah cukup. Iya, tiba-tiba. Ya. Nah, karena Jadi dia sambil anak saya tiba-tiba sudah punya duit sendiri Iya. gitu, tiba-tiba. Entah dari mana, ya. dia sambil usaha. Oh, Nah, gitu. Ya. karena kuliah sambil kerja. Kerja. Ya. Gimana Jadi, tuh, Mah? Ada anak? wajib saya bayar atau tidak, Mah? Maksudnya itu. Kalau Anda punya rasa tanggung jawab, nih ayah bayar. Kalau anaknya nggak usah ya, buat ayah aja, ayah juga udah kurus kering. Misalnya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kembali kepada anaknya begitu tiba-tiba. Iya, tiba-tiba Terima kasih, ya. Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Kalau Pak Kuming seneng ngomong andai kata, kalau Pak Tiba-tiba. Rahmat tiba-tiba. Emang ya. pasir putih aneh-aneh. Aneh-aneh ya. Sekata-kata lah pokoknya ya. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dedet. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dedet. Ya, masih bersama ibu-ibu dari Ruhul Ulum Tanjung Priuk, ini Bekasi, Cikarang, ini juga Depok, dan andai Pasir kata Putih. Pasir Putih, tiba-tiba. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tema kita adalah tentang ikut campur masalah keluarga. Saya langsung berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya. Mungkin ke sebelah sini lagi sekarang, ya silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Soleha dari Masjid Talim Ar-Rahmaliyah, Depok. Ya, Saya bertanya, Ma, ya. apakah seorang ipar yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kakaknya sehingga sampailah kepada perceraian? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana, Apakah Bu? hukumnya kali? Iya, atau bagaimana, Tadi Bu? kelebihan dikurang Iya. pertanyaannya. Apakah Mirip. seorang ipar yang ikut campur masalah Keluarganya keluarganya bagaimana? sampai percerai? Apakah ya? Iya, Itu bagaimana maksudnya, Mak? Kalau ada ipar, bagaimana hukumnya? Ya. Kalau ipar ikut campur urusan rumah tangga saudaranya sampai cerai, Ya. ya dosa. Makanya jangan nyampur mulu kayak toge. Ya. Gado-gado ikut. Toprak ikut. Ketoprak ikut. Bakso ada Di bakso sekarang. ada juga toge. Jangan Asinan jadi ada. toge. Iya. Biarin kesempatan adik-adik kita, saudara kita. Nggak usah ikut campur mulu gitu. Apakah? ya. Jadi ada 3 sekarang nih. Andai kata tiba-tiba apakah ya? Nanyanya kagak lengkap. Iya begitu ya. Kita membuat kita menjadi bingung ya, 1000 bahasa ya. Oke, Ibu yang sebelah sini ada ya, silakan berdiri Bu di atas. Apakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Sakwana dari Majelis Salim Ar-Rosaniyah Cipayung Depok. Iya, Mama, saya mau bertanya, Ma. Iya, Bu Sakwana. Saya mempunyai beberapa mantu, ada 2 mantu atau 2 Iya, anak saya yang udah berkeluarga 2. Gitu. Iya, gitu lah. Saya dengar kadang-kadang laporan yang satu begini laporannya, kadang-kadang yang baik mah nggak dilaporkan ke mamahnya ya, sama ibunya. Yang nggak baik laporan. Nah, saya mohon dari Mama, doa apa Mah? Ya adakah doa khusus untuk anak kita yang sudah berkeluarga, yang kadang-kadang kita dengar tidak baik, Bang. Demikianlah, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Bu Sakwana, yang namanya kalian sebagai anak mantu, denger ini orang tua ngomong. Kalau punya masalah yang manis, lapor ke kita orang tua. Dia masalah. Yang gak enak lapor, yang manis kagak lapor. Kita udah capek nih ngurusin kalian dari orok. Laporlah ke kita yang enak-enak, jadi kita bahagia. Ini mah yang kagak enak lapor, yang enak kagak lapor. Itu adalah kesalahan dari kalian sebagai anak menantu. Berikan laporan ke kita orang tua yang manis-manis, jangan yang pahit-pahit. Bilang sama anak-anak jangan pada ngeluh mulu loh. Emak udah tua sampai kurus kering, begitu. Iya. Begitu Ibu Sakwana. Kalau menurut saya mantu ibu atau anak ibu jarang menceritakan masalah yang manis-manis karena Ibu Sakwana udah manis. Iya. Saya yakin kalau bikin kopi selalu kemanisan karena senyumnya kebanyakan. Iya. Yang benar, benar Bu. Lah, Ibu masa dibohongin nggak percaya? Ya. Maaf ya Bu ya. Ya. Baik, berikutnya silakan yang ingin bertanya lagi boleh mic-nya. Ya. Iya, gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saria Suryani dari Majelis Talim Baitul Jannah Cikarang, Bekasi. Ya. Mah mau nanya, ini kan saya punya suami duda ya Mah, Ya. udah pernah nikah. Terus ipar-ipar saya tuh kalau datang ke rumah tuh suka nanya gini Mah, gimana suamimu udah ini belum sama istrinya ketemu apa itu gitu mancing-mancing gitu loh Mah, mancing-mancing amarah gitu supaya panas gitu sama suami. Pertanyaan iya. Pertanyaannya Mah, saya harus gimana gitu ngadepin ipar-ipar yang kayak gitu Mah? Itu adalah pembinaan mental Anda harus kuat. Karena memang resiko suami Anda pernah punya istri, ya mereka kenal sekian lama dengan iparnya, ya ditanya, pernah nggak laki lo ketemu sama mantan bininya? Kagak tahu tuh. Begitu enjoy aja. Resiko punya suami deudu, ada. Iya. Begitu. Jangan marah. Iya. Enjoy aja emang. Makasih ya Ma atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kita mah banyak yang mengasihani diri sendiri. Iya. Harusnya lu ngerti dong. Gue kan, aduh gimana sih gitu kalau sama mantan istri suami saya. Kita yang harus mengerti situasi mereka, bukan mereka yang harus mengerti situasi kita. Jadi terhibur diri kita. Ini mengasihi diri sendiri. Sebel banget pada ngomong begitu. Nah kapan bahagianya hidup, Syariah? Iya. Syariah, ya. Lebih baiklah kawin sama duda daripada sama dadu, ya. Kotak doang dikocok-kocok aja gitu ya. Iya, terjawab ya. Jadi cuekin aja gitu ya, Ma ya. Itu memang masa lalu yang harus diterima. Iya, karena memang suami Anda deudu, ada. Duda, beubu, idi. Iya, pinter semuanya Geja. Ya, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita di pagi hari ini, yaitu tentang ikut campur masalah keluarga. Silakan, Ma. Pemirsa, kalau kita punya anak laki-laki dan dia sudah menikah, jangan kita sebagai mertua ikut campur urusan anak mantu kita. Apalagi sampai masalah keuangan dikorek-korek kayak tadi. Masalah kecil kita atur. Masalah belanjaan kita atur. Tentu saja menantu kita yang perempuan tidak akan terima. Atau Anda, posisi Anda saudara kandung daripada anak laki-laki. Jangan ikut campur urusan saudara kandung Anda yang sudah menikah. Biarkan dia, berikan kebebasan. Mereka punya rumah tangga, mereka membina sendiri. Jangan diikut campurkan oleh kita. Karena kalau kita sebagai mertua, sebagai saudara kandung daripada anak laki-laki kita, ikut campur urusan mereka, mereka bilang, ngapain sih ikut campur mulu. Mereka tidak suka dengan kita. Lama-lama antipati, ketemu juga segen. Maka ciptakan keluarga yang harmonis,
Kita mertua, yang penting anak saya senang, anak saya bahagia. Anak perempuan juga, alhamdulillah saya punya suami sebaik itu karena emaknya yang ngurusin. Jadi kemengertian antara satu pihak dengan pihak yang lain, ini modal utama agar rumah tangga mereka bahagia. Sekali lagi, jangan mencampur adukan masalah pribadi dengan masalah rumah tangga orang lain, walaupun dia anak kandung kita, saudara kandung kita. Begitu. Iya, baik. Terima kasih ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak, Pak Kuming dan Pak Rahmat. Seandai katanya Pak Abidin. Pak Abidin, andai kata Bu Sawana tiba-tiba belum? Bu Sawana, Ibu Sariyah, ya. Semuanya mudah-mudahan yang kita bicarakan bermanfaat dan nanti ibu-ibu, bapak-bapak pulang selamat semuanya sampai tujuan. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi di sini. Tentunya tetap di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.